Ada satu kenyataan yang selama ini jarang diucapkan secara terbuka. Banyak pensiunan tidak menyadari bahwa hak yang seharusnya diterima bisa tertunda bahkan bermasalah hanya karena satu detail kecil dalam sistem. Bukan karena tidak ada anggaran, bukan karena pemerintah mengabaikan, melainkan karena proses administrasi yang tampak sederhana, tetapi berdampak besar pada kepastian penghasilan pensiun. Di balik angka-angka rapel dan kenaikan pensiun, ada mekanisme yang jika tidak dipahami dengan benar, dapat membuat seseorang menunggu lebih lama tanpa kejelasan. Pertanyaannya, apakah semua pensiunan benar-benar aman? Apakah dana yang dinanti akan masuk sesuai perhitungan? Atau justru ada risiko yang tidak disadari? Banyak kabar beredar, namun tidak semuanya bersumber dari keputusan resmi. Ada yang mengatakan rapel sudah pasti cair, ada yang menyebut masih tertahan. Ada pula yang mengklaim golongan tertentu diprioritaskan, sementara yang lain harus menunggu. Di tengah arus informasi yang saling bertabrakan ini, satu hal menjadi jelas, yaitu tidak semua orang memahami aturan yang sebenarnya sedang berjalan. Ketika informasi tidak utuh, kecemasan muncul. Ketika kecemasan dibiarkan, keputusan keuangan bisa keliru. Inilah sebabnya, memahami kebijakan pensiun bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Bayangkan jika seseorang mengandalkan rapel untuk biaya kesehatan, namun pencairan tertunda karena data rekening tidak sesuai. Bayangkan jika harapan sudah disusun, tetapi realisasinya berbeda karena salah memahami mekanisme. Semua itu bukan sekadar kemungkinan, melainkan kenyataan yang pernah terjadi. Dan inilah yang jarang disampaikan secara lugas. Ada ketentuan resmi, ada tahapan yang harus dilalui. Ada satu tanggal acuan yang menjadi dasar seluruh kebijakan. Semua akan dijelaskan, namun tidak bisa dipahami sepotong-sepotong. Yang perlu dipahami sejak awal, kebijakan rapel dan penyesuaian pensiun bukan keputusan mendadak. Ada perhitungan ekonomi nasional di belakangnya, ada penyesuaian data jutaan penerima, ada pertimbangan keadilan antar golongan. Tidak semua proses berjalan seragam, tidak semua pencairan terjadi bersamaan, dan justru disinilah letak risiko jika informasi hanya bersumber dari kabar tidak resmi. Karena itu, menyimak penjelasan ini sampai akhir menjadi sangat penting agar tidak ada kesalahpahaman yang berujung pada kekecewaan. Kini kita masuk pada penjelasan resmi secara menyeluruh. Kebijakan rapel dan penyesuaian kenaikan pensiun bagi pensiunan aparatur sipil negara, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia telah ditetapkan melalui proses yang panjang dan terstruktur. Pemerintah tidak mengambil langkah ini secara tergesa-gesa. Setiap keputusan lahir dari kajian mendalam yang melibatkan kondisi ekonomi nasional, evaluasi daya beli pensiunan, serta keberlanjutan anggaran negara. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa penghasilan pensiun tetap relevan dengan kebutuhan hidup tanpa mengganggu stabilitas sistem secara keseluruhan. Sistem pensiun nasional mencakup jutaan penerima manfaat dengan latar belakang yang sangat beragam. Ada pensiunan langsung, ada janda dan duda pensiunan, serta ada ahli waris yang sah. Setiap kategori memiliki dasar perhitungan yang berbeda sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, data para pensiunan berasal dari berbagai periode pengabdian. Sebagian besar data lama masih berasal dari pencatatan manual yang kemudian harus disesuaikan dengan sistem digital terkini. Proses penyesuaian ini memerlukan ketelitian tinggi karena satu kesalahan kecil dapat berdampak langsung pada besaran hak yang diterima. Dalam menyusun kebijakan ini, faktor inflasi menjadi pertimbangan utama. Kenaikan harga kebutuhan pokok, biaya kesehatan, dan kebutuhan hidup lainnya tidak dapat diabaikan. Pensiun harus mampu menjaga daya beli agar para purna bakti dapat menjalani masa pensiun dengan layak dan tenang. Namun pada saat yang sama, negara juga harus menjaga keseimbangan fiskal agar program pelayanan publik lainnya tetap berjalan. Inilah alasan mengapa setiap penyesuaian pensiun selalu melalui evaluasi menyeluruh. Rapel merupakan bagian dari kebijakan tersebut. Rapel adalah selisih pembayaran yang timbul karena adanya penyesuaian nilai pensiun yang berlaku sejak waktu tertentu, sementara pembayarannya dilakukan setelah seluruh proses administrasi selesai. Untuk kebijakan yang sedang berjalan, rapel disiapkan sebagai bentuk pemenuhan hak atas penyesuaian tersebut. Namun penting dipahami, rapel tidak dibayarkan secara sembarangan atau tanpa tahapan yang jelas. Pembayaran rapel dirancang melalui mekanisme bertahap. Setiap penerima akan diproses berdasarkan kesiapan dan kelengkapan data. Pensiunan yang datanya telah diverifikasi dan dinyatakan sesuai dengan sistem akan diproses lebih dahulu. Setelah itu, proses dilanjutkan kepada kelompok berikutnya. Pendekatan ini diambil untuk memastikan ketertiban administrasi dan meminimalkan potensi kesalahan pembayaran. Bank penyalur hanya dapat mencairkan dana setelah menerima instruksi resmi dan dokumen lengkap dari lembaga pengelola pensiun. Tanpa itu, pencairan tidak dapat dilakukan.
Pemerintah telah menetapkan satu tanggal acuan yang menjadi dasar seluruh proses kebijakan ini, yaitu 20 Januari 2026. Tanggal ini digunakan sebagai standar dalam penetapan, penyesuaian, serta penyampaian keputusan resmi. Dengan adanya satu acuan yang jelas, tidak ada lagi perbedaan tafsir mengenai waktu dan tahapan kebijakan. Setelah seluruh dokumen final diterbitkan berdasarkan acuan tersebut, proses pencairan mengikuti mekanisme perbankan dengan tetap mengutamakan keamanan dan ketepatan. Di lapangan, kebijakan ini memiliki dampak nyata bagi kehidupan para pensiunan. Banyak purna bakti yang menggantungkan harapan pada Rapel untuk memenuhi kebutuhan penting. Ada yang menggunakannya untuk biaya pengobatan rutin yang terus meningkat. Ada yang memanfaatkannya untuk perbaikan rumah sederhana yang sudah lama tertunda. Ada pula yang merencanakannya untuk membantu pendidikan cucu. Kisah-kisah ini menunjukkan bahwa kebijakan pensiun bukan sekadar urusan angka, melainkan menyentuh langsung kesejahteraan keluarga para pensiunan. Pandangan di kalangan pensiunan pun beragam. Sebagian berharap proses dapat berjalan lebih cepat. Sebagian lain memilih bersabar selama mekanismenya jelas dan adil. Namun satu hal yang sama-sama diinginkan adalah kepastian resmi, bukan kabar simpang siur. Kepastian inilah yang terus dibangun melalui penyampaian informasi yang terbuka dan terstruktur oleh pemerintah. Ada satu aspek penting yang sering menjadi penyebab keterlambatan, yaitu pembaruan data. Masih terdapat penerima pensiun yang telah mengganti rekening bank, alamat, atau status administrasi lainnya, tetapi belum memperbarui data resmi. Sistem pembayaran otomatis akan menolak transaksi jika data tidak cocok. Kondisi ini kerap terjadi, terutama di daerah. Oleh karena itu, memastikan data tetap mutakhir merupakan langkah penting agar hak pensiun dapat diterima tanpa hambatan. Selain itu, kewaspadaan terhadap penipuan juga perlu ditingkatkan. Setiap kali muncul informasi tentang pencairan dana dalam jumlah besar, selalu ada oknum yang mencoba memanfaatkan situasi. Mereka mengaku sebagai petugas dan menawarkan bantuan percepatan dengan imbalan tertentu. Perlu ditegaskan, seluruh proses pencairan rapel dan pembayaran pensiun tidak dipungut biaya apapun. Jika ada pihak yang meminta uang atau data pribadi di luar prosedur resmi, hal tersebut bukan bagian dari mekanisme yang sah. Dalam menghadapi proses ini, para pensiunan diimbau untuk tetap bijak dalam mengelola keuangan. Rapel seringkali telah direncanakan untuk kebutuhan tertentu, namun perencanaan sebaiknya tetap disertai sikap fleksibel. Dengan demikian, apabila terdapat penyesuaian teknis dalam proses pencairan, ketenangan batin tetap terjaga. Ketenangan dan kesehatan adalah aset yang sangat berharga dalam masa purna bakti seiring dengan kestabilan finansial. Secara keseluruhan, kebijakan rapel dan penyesuaian kenaikan pensiun mencerminkan komitmen pemerintah untuk menata sistem pensiun nasional agar semakin stabil, transparan, dan berkeadilan. Penetapan satu tanggal acuan, 20 Januari 2026, menjadi dasar penting bagi pelaksanaan kebijakan ini dan pembenahan sistem ke depan. Dengan proses yang lebih tertib dan terstruktur, diharapkan penyesuaian pensiun pada masa mendatang dapat dilakukan dengan lebih tepat dan tidak menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan. Dengan pemahaman yang utuh, para pensiunan diharapkan dapat menyikapi kebijakan ini dengan tenang dan rasional. Informasi yang jelas adalah kunci untuk menjaga rasa aman. Setiap hak tetap diperhitungkan, setiap proses dijalankan sesuai aturan, dan setiap keputusan diambil dengan pertimbangan yang matang demi keberlanjutan sistem pensiun nasional dan kesejahteraan para purna bakti di seluruh Indonesia.